Mohon izin Bapak Ketua dan seluruh pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang organisasi dan hubungan antar lembaga. Sebenarnya karena kami juga kebetulan presentasinya termasuk yang di ujung atau di akhir, organisasi ini terkait dengan semuanya karena terkait organisasi kita pastinya. Tapi pada intinya bidang organisasi ini adalah kita perlu penguatan ke dalam, dan juga selain kalau tadi kita semua baca bahwa bidang kami ini bukan hanya satu, selain bidang organisasi kita sendiri IDI, di situ ada bidang organisasi dan hubungan antar lembaga. Oleh karena itu sebenarnya tepat sekali kalau panitia menaruh urutan bidang organisasi ini agak-agak terakhir, karena memang di saat kita nanti membahas ini hubungan antar lembaga, sebenarnya itu terkait semuanya. Tadi misalkan terutama dari advokasi, di mana tadi Dr. Della menyampaikan bidang advokasi istilahnya yang provokator atau membuka jalan dulu. Nah, eksekusinya mungkin kalaupun nanti antar kita IDI Banten ini perlu kerjasama dengan lembaga manapun yang sudah diketahui atau disetujui oleh ketua dan juga didahului dari atau bersama-sama dengan bidang advokasi untuk di awal. Nah, nanti kerjasamanya, hubungannya, eksekusinya dengan bidang organisasi dan hubungan antar lembaga ini. Ya, sebelum yang tadi hubungan antar lembaga, yang tadi saya maksud untuk kita ke dalam dulu di IDI, di sini diantaranya yang kami rencanakan adalah koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan IDI dengan cabang seluruh cabang se-Banten terkait dengan aktivitas keanggotaan IDI dan juga organisasi yang kemungkinan adanya organisasi profesi dokter yang lainnya seperti yang kita ketahui bersama baru-baru ini gitu ya, dan juga terhadap kemungkinan adanya dokter asing di wilayah Banten. Nah, jadi penguatan di sini konsolidasi Monef ini yang harus kita perkuat untuk di internal IDI. Lalu selanjutnya kita membuat yang ke atas dulu. Kita minta nanti dari tiap cabang itu membuat resume terkait keanggotaan dan apakah ada organisasi lainnya selain IDI di masing-masing cabang. Gitu. Jadi kita pemetaan dan wilayah Banten meminta ini, minta resumnya dari masing-masing cabang. Yang kami tahu dari bidang organisasi ada sudah beberapa cabang yang sudah melakukan ini, tetapi nanti dari wilayah kita minta ini semuanya 6 cabang, dan nanti kita jadwalkan, kita minta misalnya ke sekretariatan dari masing-masing cabang. Lalu kita membuat standarisasi SOP untuk syarat pembuatan SIP, dengan menambahkan poin fakta integritas, karena kita juga harus sudah mulai waspada, jangan sampai ada anggota kita se-Banten ini nantinya ada ditemukan terkait adanya dokumen misalnya ijazah palsu atau sampai STR palsu misalnya seperti itu. Nah, ini dari bidang organisasi nanti juga pastinya bekerja sama dengan bidang kesekretariatan dan juga dengan KRIP. Lalu bidang organisasi untuk ke dalam juga mempunyai cita-cita, dan sebenarnya ini mungkin tidak semudah dalam tulisan ini, tapi kita tetap harus semangat. Kita bersama-sama membuat kajian tarif profesional dokter dengan melibatkan seluruh cabang pastinya dan seluruh perhimpunan, untuk kita dari Banten mengusulkan ke PB gitu. Mungkin terakhir kalau kita ingat dari PB itu udah cukup lama ya, Dr. Hendy, 2011 ya? 13 ya? 2013. Tetapi kenyataannya pada pelaksanaannya di
seluruh kabupaten kota ini sepertinya nggak berjalan, atau mungkin sekarang udah nggak relevan lagi, udah nggak sesuai gitu ya, sudah hampir 10 tahun ini. Nanti ini kita membuat kajian lagi. Mungkin yang sederhananya karena kita terlalu banyak dan mungkin sangat detail gitu ya, apalagi kalau sudah bidang spesialistik termasuk tindakan segala macam. Misalnya nanti Pak Ketua menyetujui dan bersama pengurus yang lainnya kita mulai misalnya dari dokter umum dulu misalnya gitu. Bagaimana gitu. Kita ingin memulai itu dari Banten lagi. Kita ingin colek ulang PB lah istilahnya, mengusulkan dari ID Banten gitu. Lalu kaderisasi, kita membuat pelatihan-pelatihan leadership seperti di Muktamar ini juga seingat saya juga dibahas. Jadi kita mulai dulu misalnya dari pengurus-pengurus dari kita yang di wilayah, perwakilan misalnya pengurus harian dari tiap cabang diminta misalnya 10 orang, 10 pengurus dari tiap cabang, taruhlah dengan perwakilan dari wilayah sekitar 70-80 orang, kita mengadakan pelatihan leadership serta muatan-muatan yang harus diketahui dan dipahami untuk nantinya diharapkan di tiap cabang meneruskan mengadakan ini juga setelah didahului diadakan pelatihan-pelatihan ini oleh wilayah. Lalu ada juga dan sebenarnya ini seingat saya dan kami dari bidang organisasi sudah mulai dibahas dan disepakati, tapi kami agak lupa ini apakah dari mulai dari kepengurusan dengan Ketua Dr. Hendrarto atau kalau nggak salah dari waktu Dr. Hendrarto ada kesepakatan di Banten, di Banten yang berpraktek di 2 tempat dalam satu wilayah, keanggotaan ID-nya, ID cabangnya itu diharapkan di cabang yang 2 tempat itu gitu. Itu kami ingat kita udah sepakat waktu Dr. Hen ya Dok ya. Tapi kurang tahu kalau di wilayah itu juga sudah tertuang dalam bentuk apa, surat edaran atau SK atau apa. Tapi seingat kami sampai ke cabang ini belum merata, mungkin belum. Nah ini ingin diseragamkan oleh bidang organisasi di wilayah. Kalaupun apalagi daerah-daerah perbatasannya termasuk Tangerang Selatan, mungkin dengan DKI segala macam. Kalaupun keanggotaannya masih sana, mungkin nanti dalam bentuk kebijakan atau surat edaran di wilayah Banten, ya misalnya iuran atau segala macamnya ikut atau dan kegiatan-kegiatan di Banten tetap harus diikuti. Kalaupun memang keanggotaannya misalnya masih di anggota ID cabang di Jakarta gitu. Nah lalu kami juga terkait juga dengan kegiatan di Rakerwil kita ada lomba logo salah satunya. Nah kami sebelum tahu ini ada lomba logo sudah dalam praraker kami minggu yang lalu. Ini kami ingin kita punya lagi identitas bersama sebagai kebanggaan ID Banten. Nanti yang menang hari ini kami dari organisasi mengusulkan untuk kita bikin lagi pin yang baru misalnya, atau kaos atau topi dan lain sebagainya gitu. Nanti logonya nyambung banget nih sama yang menang hari ini gitu ya. Nah kita masuk ke kerjasama antar lembaga. Nah ini jadi berhubungan dengan hampir semua bidang sebenarnya. Jadi ya pastinya kita membangun kerjasama dengan instansi atau stakeholder dari mulai gubernur, dinas kesehatan provinsi, dari TNI atau dengan Polda, universitas, dan juga Bapak Ketua juga sebelum Rakerwil ini juga sudah sempat mendiskusikan juga termasuk tadi yang sudah sering kita bahas ke FK-FK di wilayah Banten. Sementara ini ya ada di Untirta, di UIN, dan juga di UPH gitu ya. Jadi kerjasamanya itu. Nah, jadi kalau disimpulkan kurang lebih seperti ini, Pak Ketua dan pengurus sekalian, RAB-nya sebenarnya ada, tapi nanti terlalu panjang lagi, nanti bisa untuk kami laporkan. Ada memang sebagian besar
ini sementara masih dari usulan anggarannya dari bidang organisasi dan hubungan antar lembaga misalnya. Tapi karena tadi saya sampaikan ini terkait dengan bidang-bidang yang lain, bisa jadi kita jalan bareng-bareng. Jadi sebenarnya anggarannya bisa jadi tidak sekian besarnya yang diusulkan bidang organisasi dan hubungan antar lembaga, tapi termasuk kegiatan dengan bidang yang lainnya gitu. Dan juga bisa jadi ini tidak selalu dari kas ID wilayah, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan kecabang yang juga diharapkan ada kontribusi dari di cabang. Ya mungkin itu saja dari kami bidang organisasi dan hubungan antar lembaga.